Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang mana di malam hari ini kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersama-sama merenung dan mengenang tentang bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Nabiullah Ibrahim Allah perintahkan untuk mengorbankan anaknya guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebab musabab atau sebab terjadinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh ulama bahwasanya setiap tahun Nabiullah Ibrahim beliau berkorban 1000 ekor kambing. Ini Nabi Ibrahim setiap tahun berkorban 1000 ekor kambing. Kemudian ditambah lagi 300 ekor sapi dan ditambah lagi 100 ekor onta. Jumlah setiap tahunnya Nabiullah Ibrahim berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berjumlah 1400 ekor, terdiri kambing, onta dan sapi. Memang syariat kurban ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Maka ulama berpendapat, kebanyakan ulama berpendapat, baik itu Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki dan Imam Hambali, hukum dari berkurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwasanya kurban hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Dan kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan Imam Abu Hanifah beliau mewajibkan untuk berkorban bagi siapapun yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengambil satu hadis Nabi Muhammad, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana.
Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki dan dia tidak berkurban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat masjidku, kata Nabi. Maka inilah yang dipakai dalil oleh Imam Abu Hanifah, siapapun yang mempunyai kecukupan untuk berkurban, wajib hukumnya untuk berkurban. Nah, kembali bahwasanya kurban ini hukumnya sunnah muakkadah menurut jumhurul ulama atau kebanyakan ulama, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setiap tahun beliau berkurban sebanyak 1.400 ekor. Fata'ajjaba al-malaika wan nas ajmain. Maka otomatis orang kampung pada heran, orang kampung pada kagum dengan apa yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim. Bukan orang kampung saja, seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kagum dengan apa yang telah diperbuat oleh Nabi Ibrahim, yaitu berkurban sebanyak 1.400 ekor untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim saking semangatnya beliau cinta sama Allah, saking mendalamnya beliau sangat cinta kepada Allah, pernah terucap dari lisan beliau. Beliau pernah mengatakan, ini semuanya nggak ada apa-apanya bagi aku, yakni 1.400 ekor nggak ada apa-apanya bagi Nabi Ibrahim untuk berkorban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, seandainya aku diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, la adbahannahu wa ataqarrabu bi ila Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aku diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan kurbankan anak tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Nabi Ibrahim nggak punya anak. Ini bukan sombong. Nabi Ibrahim bukan sombong, namun saking semangatnya beliau sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, saking luar biasanya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini enggak ada apa-apanya. 1.400 enggak ada apa-apanya bagiku. Seandainya aku diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan aku korbankan guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lambat laun Allah berikan Nabi Ibrahim anak. Ketika anak tersebut ada mengatakan umur 7 tahun, lagi lucu-lucunya ada mengatakan umur 9 tahun, dan juga ada mengatakan umur 12 tahun. Maka ketika anak Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail dari ibu Hajar mendapatkan putra, dan masih lucu-lucunya anak tersebut, Ibn Abbas mengatakan di malam 8 dari bulan Dzul Hijjah, malam 8 bulan Dzul Hijjah, dikatakan oleh Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, ketika malam 8 dari bulan Dzul Hijjah, Nabi Ibrahim tidur. Ketika asik-asiknya tidur, Nabi Ibrahim bermimpi. Ada suara mengatakan, ya Ibrahim ufi binadrik, wahai Ibrahim laksanakan nazarmu. Ya. Kurban hukumnya sunnah muakkadah. Apabila dinazarkan maka hukumnya menjadi wajib, namun tidak berhubungan dengan ini. Kata mimpi tersebut, ya Ibrahim ufi binadrik, wahai Ibrahim laksanakan nazarmu. Maka bingung, Nabi Ibrahim bingung, merenung dan bingung, karena beliau baru sadar, beliau baru ingat bahwasanya dahulu sebelum punya anak, beliau pernah mengatakan, seandainya aku punya anak, niscaya anak tersebut
akan aku korbankan untuk aku dekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam 8 jatuh tanggal 8 Dzulhijjah paginya, Nabi Ibrahim termenung. Apa betul ini dari Allah atau sebaliknya? Ini perintah dari setan. Bingung Nabi Ibrahim. Jadi termasuk wahyu itu, mimpi termasuk wahyu. Ya, jadi wahyu ini termasuk mimpi, termasuk juga wahyu. Maka Nabi Ibrahim masih belum bisa mengambil keputusan. Apakah ini perintah Allah atau perintah setan? Sudah. Maka dikatakan yaumut tarwiyah, yaitu merenung Nabi Ibrahim. Di malam 9 dari bulan Dzulhijjah, kembali ketika Nabi Ibrahim tidur, datang suara, ya Ibrahim ufi binadrik, wahai Ibrahim laksanakan nadarmu. Maka di pagi harinya Arafah, beliau mengetahui bahwasanya itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim bertekad untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di malam 10, 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim dimimpikan untuk melaksanakan nadarnya. Di malam 10 di bulan Dzulhijjah, kembali Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi suara perintah darinya. Kata suara tersebut, ya Ibrahim ufi binadrik, wahai Ibrahim laksanakan perintahmu. Maka di pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah dinamakan Yauman Nahr, yaitu hari kurban. Tanggal 10 dinamakan Yauman Nahr, yaitu hari kurban. Disitulah, di tanggal 10 itulah seluruh jin, seluruh iblis pada bingung. Tidak ada satupun yang lebih menyibukkan jin kecuali pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena mereka jin-jin ini atau iblis ini atau setan ini bersatu padu bagaimana caranya agar Nabi Ibrahim gagal untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengorbankan anaknya. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah mau melaksanakan perintah, datang kepada anaknya. Kata Nabi Ibrahim, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku Ismail, aku bermimpi dan mimpi itu adalah wahyu. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan engkau guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzur madza tara. Renungkan, pikirkan bagaimana pendapatmu. Jadi ulama tafsir mengatakan, kalau engkau enggak sanggup, mari kita sama-sama minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku, kerjakan semua apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau insyaallah akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka sepakat, ibunya sepakat, anaknya sepakat, bapaknya sepakat untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkorban, yang mana yang dipakai untuk berkorban enggak nanggung-nanggung, yaitu anaknya sendiri. Ini merupakan ujian yang terberat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada orang yang beriman kepada Allah, tidak ada orang Islam kecuali mereka bakal diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujian tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan azab. Seperti corona ini bukan azab, sebab
ketika musibah atau ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman, ini merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Abu Les As-Samargondi dalam kitab Tambihul Ghafilin, beliau mengatakan, "I'lam annal 'abda la yudriku manzilatal akhyar illa bisabri 'ala siddah." Kata Imam Abu Les As-Samargondi, ketahuilah, seseorang tidak bakal mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak bakal mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala terkecuali setelah bersabar dengan musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan perlu kita ketahui, sebesar apapun musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umumnya orang mukmin, ini enggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, kepada para wali-walinya, dan kepada orang-orang yang soleh di antara kita. Nabi mengatakan, asyaddun nasi balaan al-anbiya thummal amsal fal amsal. Kata Nabi Muhammad, paling beratnya musibah, paling beratnya ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kepada para nabi-nabinya, yang kedua kepada orang-orang yang menjadi kekasih Allah atau para wali Allah, sedangkan yang ketiga yaitu kepada orang-orang soleh di antara kita. Yang mana musibah ini, sebagaimana saya katakan, bukan azab. Seluruh musibah dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin ini bukan azab, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah tersebut dibagi menjadi dua. Satu, yaitu untuk mengangkat derajat orang tersebut. Ketika para nabi diberi musibah oleh Allah, ketika para wali diberi musibah oleh Allah, ketika orang-orang soleh di antara kita diberi musibah oleh Allah, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli ibadah, orang ahli jamaah ke masjid, kemudian dia mendapatkan musibah, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar derajatnya makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sukses dari ujian yang diberikan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, maka Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah cuma dua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Luar biasa saking beratnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim, mengorbankan anaknya, luar biasa. Kemudian yang kedua, musibah diberikan oleh Allah kepada umumnya orang mukmin. Kadang-kadang maksiat atau sering maksiat, nggak pernah berhenti maksiat, ibadah jarang, teler terus-terusan tiap malam, judi tiap malam, mabuk-mabuk tiap malam. Maka ketika orang ini, yakni orang yang ahli maksiat, diberi musibah oleh Allah, tujuan dari Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man ya'mal su'an yujzabi." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berbuat keburukan, siapapun yang menggunakan salah satu nikmat Allah untuk maksiat kepada Allah, siapapun yang telah memplesetkan nikmat Allah, siapapun yang menginjak-injak peraturan Allah Subhanahu wa taala, yudzabi, pasti bakal dibalas. Sebab nikmat ini Allah ciptakan, nikmat ini Allah anugerahkan kepada kita, tujuan dari Allah agar kita gunakan untuk mensyukuri nikmat tersebut, agar kita gunakan untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika kita gunakan untuk maksiat, maka pasti bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.